Di sini saya akan membahas mengenai etika profesi akuntansi. Etika profesi yaitu studi tentang benar atau salah, baik dan buruk yang berkaitan dengan perilaku orang dalam menjalankan profesinya. Profesi akuntansi suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan pelatihan di bidang akuntansi, serta mengikuti perkembangan bisnis dan profesinya, memahami, mempelajari, dan menerapkan prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Lalu, mengapa kode etik profesi akuntan publik itu diperlukan? Ada dua sasaran dalam kode etik ini. Yang pertama, kode etik dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja oleh kaum profesional. Yang kedua, kode etik bertujuan untuk melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang tertentu yang mengaku dirinya seorang profesional. Karena laporan keuangan mempunyai fungsi yang sangat vital, sehingga harus disajikan dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, Departemen Keuangan menyusun rancangan undang-undang tentang akuntan publik dan RUU Laporan Keuangan. RUU tentang akuntan publik didasari pertimbangan untuk profesionalisme dan integritas profesi akuntan publik. RUU Akuntan Publik terdiri dari 16 bab dan 60 pasal, dengan pokok-pokok mencakup lingkungan jasa akuntansi publik, perizinan akuntan publik, sanksi administratif, dan ketentuan pidana. Jadi, etika profesi di bidang akuntansi benar-benar perlu diperhatikan oleh setiap akuntan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Prinsip dasar etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab. Tiap-tiap profesi itu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Jadi, profesional juga bertanggung jawab atas dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau juga masyarakat umum. Yang kedua, ada keadilan. Dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Keadilan di sini itu harus diberikan kepada siapa saja yang berhak. Yang ketiga, otonomi, berarti mempunyai wewenang serta juga kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya, seseorang berhak untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi. Standar etika akuntan manajemen, yaitu yang pertama ada kompetensi, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan secara berkesinambungan. Yang kedua, melakukan tanggung jawab profesional sesuai dengan peraturan dan standar teknis. Yang ketiga, menyiapkan laporan dan rekomendasi yang jelas serta lengkap setelah melakukan analisis yang memadai atas informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Yaitu yang kedua, kerahasiaan. Yang pertama, tidak mengungkapkan informasi rahasia dalam pelaksanaan pekerjaan kecuali diizinkan atau diwajibkan secara hukum. Yang kedua, ada pemberitahuan bawahan secara memadai tentang kerahasiaan informasi dalam pekerjaan dan mengawasi kegiatan mereka untuk menjamin kerahasiaan. Yang ketiga, mencegah pemanfaatan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan pekerjaan untuk memperoleh keuntungan dan tidak etis dan legal. Yang berikutnya ada integritas, yaitu menghindari konflik kepentingan baik yang nyata maupun tidak terlihat dan menasehati seluruh pihak tentang kemungkinan adanya konflik kepentingan pribadi, yaitu yang kedua, mencegah dari melibatkan diri dalam kegiatan di mana kemampuan mereka melaksanakan kewajibannya secara etis disangsikan. Yang ketiga, menolak segala hadiah. Yang keempat, mencegah keterlibatan secara aktif maupun pasif dalam kegiatan yang dapat mengganggu perusahaan. Resolution of Ethical Conflict. Dalam menerapkan standar of ethical conflict, akuntan manajemen mungkin menghadapi permasalahan dalam mengidentifikasi perilaku yang tidak etis dalam menyelesaikan konflik etika. Nah, apabila dihadapkan dengan isu etika, akuntan manajemen harus mengikuti kebijakan organisasi yang telah ada sebagai arahan dalam menyelesaikan.
Jika ada kebijakan yang tidak menyelesaikan konflik etika, maka akuntan manajemen harus mempertimbangkan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mendiskusikan permasalahan tersebut dengan immediate supervisor, kecuali apabila terlihat indikasi immediate supervisor tersebut juga terlibat. Maka akuntan manajemen harus menyajikan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi. Yang kedua, jika penyelesaian yang memuaskan tidak dapat dicapai setelah permasalahan tersebut disajikan, permasalahan tersebut seharusnya diserahkan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi. Yang ketiga, jika immediate supervisor adalah CEO atau setingkat dengan CEO, pihak lain yang memiliki kewenangan mereview adalah komite audit, komite eksekutif, komisaris, badan perwalian, atau pemilik. Yang keempat, kontak dengan tingkat manajemen yang lebih tinggi dari immediate supervisor harus dilakukan atas sepengetahuan immediate supervisor dengan asumsi jika immediate supervisor tidak terlibat dalam kasus tersebut. Yang kelima, kecuali diwajibkan oleh hukum mengkomunikasikan kepada pihak lain yang tidak diperkerjakan atau adalah tidak pantas. Yang keenam, menjelaskan konsep yang relevan lewat diskusi rahasia dengan penasehat yang objektif untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik atas tahapan tindakan yang mungkin dilakukan.